kebanggaan dulu anak STM seperti bed 1 DKI dulu kan bednya 1 DKI. Saya copot bed 1 DKI, saya pakai bed yang sebenarnya gitu kan. Kemudian penggunaan seragam juga saya yang normal gitu loh. Saya akhirnya balik lagi dengan tujuan saya mau sekolah benar nih gitu. Masa depan saya atur dari sekarang nih. Halo Schoolers, selamat bergabung di Vocast 53 Vocation, Solution, and Inspiration. Nah, di episode podcast kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu alumni SMK 53. Nah, biasanya nih, menurut teman-teman juga mungkin sependapat ya, biasanya lulusan dari SMK tuh bisa jadi pekerja atau bekerja di sebuah perusahaan. Namun, bintang tamu kita kali ini adalah seorang direktur dari salah satu perusahaan. Biar nggak lama-lama, yuk langsung aja kita kenalan dengan Bapak Suherianto, Direktur dari PT Bintang Sapta Teknik Engineering. Nah, gimana Pak kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Untuk perjalanan dari tempat Bapak sebelumnya ke 53 gimana? Lancar jaya atau ada kendala mungkin? Tadi sempat stuck di tol ya, harusnya saya lewat tol di Ciledug, akhirnya saya balik lewat tol arah bandara untuk muter ke sini supaya waktunya bisa cepat. Gitu. Biasanya juga Jakarta kan ada macet-macet juga ya Pak ya? Ya, pasti. Alhamdulillah lancar aja tadi. Nah, gimana nih Pak rasanya kembali lagi masuk ke suasana sekolah? Mungkin ada flashback tentang masa-masa sekolah dulu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Boleh nggak? Boleh. Nah, oke, saya Heri Suherianto, saya alumni 53 tahun 94. Kesan saya kembali ke sekolah ini sebetulnya kalau boleh dibilang apa ya, passion saya nih di dunia pendidikan sebetulnya. Kenapa saya bilang di dunia pendidikan? Karena dari SMP saya aktif di organisasi kepramukaan sampai ke level Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang Jakarta Barat, Dewan Kerja Daerah gitu. Kemudian juga di dunia pada saat saya sudah kerja juga saya kembali lagi ke sekolah, yaitu untuk berkarir dulu waktu masih sekolah, karirnya di Paskibraka, kemudian karirnya di Pramuka. Nah, setelah flashback, setelah bertahun-tahun saya meninggalkan sekolah ini, ya banyak kesan yang memori yang balik lagi nih, flashback lagi nih. Contoh, lihat seragam putih abu-abu lagi. Kemudian saya masih ketemu guru-guru saya dulu yang masih dulu ngajar saya, yang masih dulu ngasih pendidikan ke saya. Sekarang masih ketemu nih beliau-beliau nih. Ada beberapa yang masih ada sampai saat ini masih aktif di sekolah. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Bapak dulu di 53 di jurusan apa ya Pak? Saya dulu jurusan listrik. Dulu ada teknik listrik ya. Ya, sampai sekarang juga Mas ya? Ya, sampai sekarang masih, alhamdulillah saya masih konsisten dengan idealisme saya. Jadi dari saya pilih sekolah di listrik sampai sekarang saya masih aktif di jurusan listrik. Di jurusan listrik atau di pelajaran Bapak saat dulu tuh apa sih mata pelajaran favorit Bapak dan kenapa Bapak bisa suka mata pelajaran tersebut? Mungkin karena gurunya atau ada faktor lain? Dulu itu untuk jurusan pelajaran kejuruan itu cuma ada 3 bagian. Yang pertama itu teknik listrik, teknik penerangan. Yang kedua itu teknik motor listrik. Yang ketiga itu teknik komersial. Dulu saya lebih suka ke teknik instalasi penerangan. Pertama karena gurunya baik, kedua gurunya sayang sama saya tuh, makanya nilai saya tinggi terus, gitu kan. Untuk yang teknik teknik komersial, instalasi komersial dan teknik motor saya nggak terlalu dalemin pada saat saya sekolah. Tuh. Tetapi di dunia kerja ternyata berbalik 180 derajat karena saya kerja di bidang industri, di building. Jadi untuk teknik penerangan itu malah hampir nggak kepake gitu loh.
Nah itu jadi saran saya sih untuk nanti teman-teman ke bawah, adik-adik saya ini, untuk lebih memilih passionnya kemana nih. Karena saya sempat salah jurusan sebetulnya. Sempat salah jurusan yang tadinya saya pikir saya setelah lulus dari STMK itu menjadi tukang listrik gitu kan. Karena saya ternyata yang dipakai itu malah teknik komersial, ya, instalasi komersial dengan instalasi motor listrik. Itu kan dipakai di semua industri, semua barang yang bergerak semua pakai motor listrik. Instalasi komersial sekarang malah basically dari industri yang sekarang ada itu semua dari teknik komersial pada saat itu. Seperti itu. Nah tadi juga Bapak udah sembari cerita sedikit di pengalaman yang Bapak pernah alami di sekolah 53 ini, ya kan ya. Nah bagi Bapak pribadi, pengalaman apa sih Pak yang paling berkesan saat masih jadi pelajar dulu? Pengalaman paling berkesan, pertama itu mungkin karena dari waktu sekolah dulu saya lumayan ada prestasi ya. Kalau berprestasi banget sih enggak, cuma lumayan ada prestasi. Jadi saya berkesan tuh pada saat saya jadi ketua OSIS. Jadi boleh dibilang satu-satunya ya dari zaman setelah saya, sebelum saya ya, satu-satunya ketua OSIS dari anak listrik itu cuma saya. Setahu saya nih, sebelumnya itu adalah anak mesin. Karena di kami dulu cuma ada di jurusan teknik mesin dengan teknik listrik. Nah, jadi yang paling berkesan itu satu-satunya yang anak listrik yang bisa jadi ketua OSIS. Menurut Bapak juga nih, kan Bapak juga udah mengalami beberapa periode dulu. Menurut Bapak, anak SMK sekarang nih, apa ya perbedaannya dengan teman-teman Bapak atau saat pelajar di zaman Bapak dulu gitu? Perbedaannya cukup banyak sebetulnya ya. Pertama dari sisi yang namanya fisik, postur orang zaman saya sekolah tuh tinggi besar orang itu. Ya, kemudian itu lebih mempunyai mental untuk fight. Ya, mental untuk bersaing, mental untuk untuk bisa menjadi yang terbaik. Saya lihat kalau yang generasi sekarang itu kebanyakan mereka fasilitas sudah lengkap gitu ya, kemana-mana transportasi gampang, gadget sudah ada. Artinya apa? Pada saat dia mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk sekolah, untuk pelajaran, dia cukup cari di googling gitu. Zaman kita dulu internet nggak ada, handphone nggak ada, mungkin internet ada cuman belum sampai ke level seperti sekarang. Seperti itu. Itu aja sih perbedaannya kalau saya lihat. Makanya nanti untuk adik-adik saya yang sekarang di bawah ini, mentalitas kita mesti ditingkatkan, mental bersaing mesti kita tanamkan dari sejak dini. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran nih, kan Bapak merupakan direktur di PT Bintang Engineering Sabta Teknik ya Pak. Nah, kalau boleh tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa ya Pak? Dan untuk karyawannya saat ini lulusannya tuh rata-rata dari tingkat sarjana atau dari tingkat lainnya juga? Baik, saya cerita sekilas sedikit di Bintang Engineering Sabta Teknik atau yang lebih dikenal dengan Base Engineering. Sebenarnya Base Engineering, Base itu singkatan Bintang Engineering Sabta Teknik. Itu berdiri tahun 2020 kemarin, bergerak di bidang manufaktur panel elektrikal. Kemudian di situ ada panel MCC, ada panel PCC, ada panel generator sinkron, itu semua panel kita buat. Kemudian kita ada satu divisi lagi yang namanya Automation Division. Automation Division ini kita bergerak dalam bidang otomasi industri, kemudian otomatisasi untuk building, kemudian ada sekarang yang sudah kita tren IoT ya, itu juga kita buat. Semua yang bidang otomasi kita kerjakan. Begitu juga untuk segmented pasarnya, segmentasi pasar, kita bergerak di ada industri, ada di mining, di pertambangan, ada juga di gedung.
Terutama lagi ada satu lagi yang spesial saat ini kita cuma satu-satunya di Indonesia yang saya boleh buat, yang saya buat Bintang Engineering boleh bikin adalah pembuatan OT panelnya ABB. Itu kita satu-satunya di Indonesia yang boleh bikin. Itu yang punya lisensi, yang punya yang boleh diizinkan oleh ABB internasional kalau kita bikin itu panel OT ABB. Itu adalah panel untuk ruang ICU. Jadi kalau orang ICU itu listrik yang di outletnya itu kalau dipegang kita nggak nyetrum. Tujuannya apa? Supaya pada saat mereka pasang pacu jantung, pasang peralatan, apabila ada arus bocor mereka nggak kesetrum itu. Nah kita cuma satu-satunya di Indonesia untuk brand ABB kita yang buat. Berarti perusahaan ini cukup luar biasa juga ya Pak. Nah untuk menurut Bapak nih kan udah tadi sampai. Kan ada satu yang belum dijawab lagi. Iya. Nah saat ini untuk tadi kan pertanyaan kamu belum satu saya jawab. Oh, iya. Boleh ya dijawab ya? Boleh banget. Oke, sekarang ini kita punya engineer, kita punya dokumen kontrol, kita punya teknisi, itu kebanyakan rata-rata lulusan D4, D3 dan sarjana. Untuk saya biasa rekrutmen itu dari PENS ITS, dari ITS kita rekrutmennya itu semua sekarang jadi staff dan engineering di tempat kita, seperti itu. Luar biasa ya berarti. Nah sehingga Bapak dari lulusan SMK juga dan sudah berhasil dan mempekerjakan karyawan yang terbilang cukup dari lulusan ITB secara gitu ya Pak. Nah untuk bisa sampai di tingkat ini, untuk sampai di keberjayaan sekarang ini, apa yang membuat Bapak termotivasi gitu untuk terus berjuang sampai ke tingkat ini? Pertama itu kita mesti, kalau mau sesuatu mau jadi expert, kita itu mesti konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua itu kita mesti tekun. Yang ketiga itu kita mesti disiplin. Itu terkait saya bisa seperti ini adalah kerja keras selama bertahun-tahun. Bukan instan, ya kan? Saya bukan lahir dari keluarga kaya, saya bukan bapak saya, ibu saya bukan orang mampu, gitu kan? Tapi dari situ kita punya motivasi bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain. Contoh sekarang saya punya punya karyawan itu ada sekitar 20 sampai 25 orang. Nah, itu pun nggak semuanya sarjana, ada lulusan SMK juga, tergantung leveling dari jenis pekerjaannya. Jadi yang penting itu tadi, semangat, ketekunan, disiplin. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Yang pasti satu, harus konsisten. Kalau kita mau pegang satu keahlian, kita mesti konsisten. Kalau sebentar bosan, kamu jangan sampai jangan harap kamu jadi expert gitu. Seperti itu. Oke, nah teman-teman, berarti kita juga bisa ya mencontoh dari motivasi yang tadi Pak Suherianto sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin teman-teman juga penasaran nih. Seberapa besar peluang lulusan SMK untuk bisa bersaing di dunia kerja nanti? Apalagi kita sudah memasuki dunia industri 5.0 itu ya Pak. Sebetulnya kalau peluang sama-sama 12 tahun ya. Kalau dari SD, SMP, SMA itu kan 12 tahun ya. Antara SMK dengan SMU itu sebenarnya untuk peluang di dunia kerja tuh lebih banyak SMK. Kenapa? Memang SMK dibuat untuk mengakomodir orang-orang yang siap kerja. Sedangkan untuk SMU itu kan lebih banyak ke umum, nggak ke jurusan. Jadi peluang lebih banyak kerja itu lebih banyak ke SMK. Nah, tapi kembali lagi, lulusan SMK yang bagaimana yang dibutuhkan sekarang diserap oleh industri. Itu yang sekarang ini kita lagi pikirkan caranya supaya adik-adik kita nanti setelah lulus itu nggak susah cari kerja, jadi gampang gitu loh.
Malah bila perlu perusahaan yang nyari ke sini. Tuh, nah kita lagi pikirkan bagaimana caranya supaya adik-adik di 53 ini ke depan mempunyai peluang yang lebih banyak untuk memasuki dunia industri. Seperti itu. Nah, mungkin dengan seiring perkembangan zaman juga ya Pak. Nah, dan mungkin juga Bapak udah tahu bahwa semakin ke tahun kurikulum pendidikan di Indonesia juga semakin berkembang, apalagi sekarang ada kurikulum merdeka. Nah, itu menurut Bapak nih, perkembangan di kurikulum pendidikan di Indonesia tuh cukup nggak untuk bisa bersaing di dunia kerja nanti? Untuk kurikulum yang sekarang ya, kurikulum yang sekarang kalau saya lihat kurikulum merdeka ini lebih banyak memberi peluang kepada sekolah untuk menciptakan metode-metode pengajaran yang bisa diserap oleh industri. Artinya diberikan kebebasan untuk memodifikasi kurikulum untuk menjadi anak ini siap untuk kerja. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah buat bapak kepala sekolah dengan tim guru-guru, gitu kan. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti kami dari pihak industri akan mencoba membantu. Sebetulnya trennya di industri apa sih, kan gitu pertanyaannya. Ya kan, jangan sampai kalau misalnya kita bikin A ternyata di industri udah C gitu loh, kan kita ketinggalan banget nih. Nah, dari situ makanya ke depan ini dengan kurikulum merdeka ini kita coba nih, kita sinergi dengan pihak sekolah dengan pihak industri. Yuk kita cari tahu bareng-bareng yuk, apa sih yang dimauin dari sisi industri, apa sih yang ada kebutuhan di industri, sehingga lulusan dari SMK itu bisa langsung terserap. Bukan hanya di industri-industri kecil seperti base engineering, mungkin bisa nanti lari ke industri yang manufaktur yang skala besar, bisa nanti langsung lari ke industri mining yang sekarang bisa dibilang sedang jadi primadona lagi nih di Indonesia untuk pertambangan, apalagi dengan adanya mobil listrik. Tambang nikel kita ini lagi dieksplor besar-besaran seperti itu. Tentunya saya tambahkan lagi, tentunya semua itu butuh persiapan, butuh perjuangan dari tim sekolah, bapak kepala sekolah dengan tim, gitu kan, dewan guru juga dari tim industri untuk mencapai apa yang dibutuhkan di industri seperti itu. Oke. Bapak juga kan merupakan alumni dari sekolah teknik ya Pak. Nah, menurut Bapak nih dari pengalaman Bapak, ilmu yang diajarkan di sekolah tuh berupa di mata pelajaran jurusan mungkin ya, cukup nggak sih untuk bekal kita, modal kita untuk bisa sampai misal sesukses Bapak saat ini? Ilmu yang diberikan di sekolah untuk dasar saya rasa tolak ukurnya dari pihak sekolah yang lebih tahu ya, itu sebetulnya tahu. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya, ilmu yang diberikan dari sekolah itu adalah basically dasar, teori dasarnya apa, seperti teori listrik, hukum Ohm segala macam itu teorinya seperti apa. Tinggal pengembangannya kita nih, pengembangannya diri kita sendiri. Makanya jangan malas baca yang pertama, kan gitu. Jangan malas kita perubahan apapun, jangan sampai kita nggak mau peduli gitu loh. Padahal itu penting sekali. Dan untuk pendidikan di sekolah ini banyak yang harus kita perbaiki, kita upgrade. Tentunya karena sekarang ini revolusi industri itu bergeraknya cepat, gitu kan. Nah ini makanya kami kita persiapkan supaya gimana caranya kita bisa ngikutin itu, seperti itu. Nah, menurut Bapak juga selain skill yang kita dapat di sekolah, skillnya kan seperti kalau di sekolah kita diajarin kayak soft skill sama hard skill di mata pelajaran ya mungkin Pak. Nah, menurut Bapak ada nggak sih kemampuan lain yang harus kita capai saat masa sekolah ini?
Kemampuan lain yang bisa dicapai adalah komunikasi. Termasuk soft skill. Jadi selain apa namanya tadi kamu sebutin hard skill ya, hard skill kan bisa dipelajarin ya kan, soft skill juga dari bapak-bapak ibu guru juga mengajarkan bagaimana itu soft skillnya. Kemudian yang paling penting adalah di era sekarang ini adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa belajar ngomong sama orang, bagaimana kita bisa belajar apa ya namanya ya, kita bisa belajar bertemu dengan orang, bisa belajar mempengaruhi orang, bisa belajar tentu yang positif ya, mempengaruhi dalam hal ini yang positif ya. Betul. Supaya apa? Karena selain apa, kalau teknologi kita kuasain, ilmu kita kuasain, tapi kita nggak komunikatif, kita nggak ada yang tahu siapa nih diri kita nih, gitu kan? Kayak kamu nih misalnya nih, kamu bisa PLC, kamu bisa HMI, cuman kamu nggak ngasih tahu nih sama yang lain, sama temen kamu, saya bisa PLC loh. Terus misalkan ada lagi teman lagi kesusahan, ada mata pelajaran apa, terus kamu nggak komunikasi, saya bisa kerjain nih caranya begini, itu kan nggak ada yang tahu. Nah itu salah satu poin untuk apa namanya, supaya kita dikenal, lebih kita dikenal sama orang. Oke, baik Pak. Dan karena Bapak merupakan orang penting di sebuah perusahaan, nah mungkin teman-teman juga mungkin penasaran ya, karena ada nih banyak orang yang selalu ngomong soal privilege. Nah, kalau ada orang lain yang lebih sukses, bagi Bapak privilege itu apa? Dan sepenting apa sih privilege itu bisa membawa kita untuk kesuksesan di dunia kerja? Privilege di dunia kerja ya, kalau menurut saya itu sih ada pentingnya juga, ada pentingnya kita mendapat privilege supaya apa namanya, supaya apa yang kita mau itu bisa tercapai. Tentunya SMK 553, lulusan SMK 553 akan mempunyai privilege yang lebih di tempat saya terutama daripada lulusan sekolah yang lain. Itu jadi akan saya utamakan untuk SMK 553. Berarti teman-teman dari 53 juga mungkin bisa ya menjadi bagian dari batch engineering ini. Iya, bisa. Pada saat kemarin dulu ada motivasi di aula ya, Pembekalan. ya kan, saya kan sudah informasikan untuk teman-teman yang mau gabung, ayo silakan, ya kan. Bila perlu kita lakukan tes, kita lakukan apa interview di sekolah atau di mana gitu kan, pas itu baru kita gabung seperti itu. Dan untuk pandangan Bapak terhadap remaja-remaja sekarang ya, apalagi di umur-umur segini kan para remaja nih, biasanya mereka sedang lagi cari jati diri ya. Nah, kadang juga ada yang negatifnya nih, remaja malah masuk jadi mencari jati dirinya dengan cara yang negatif atau dengan masuk ke dunia kriminal. Nah, menurut Bapak, cara mencari jati diri yang baik dan benar itu gimana, Pak? Ya, ini balik lagi ke pengalaman saya ya. Dulu namanya anak STM dulu ya, dulu STM itu nggak terlepas dari yang namanya tawuran. Saya pun ngalamin, kan? Saya ngalamin apa namanya beberapa kejadian pada saat kelas 1 itu seumuran kalian dulu ya. Yaitu ada ikut tawuran, ikut apa itu kan negatif. Tapi di kelas 2 dan seterusnya itu saya nggak tahu datangnya dari mana, itu saya flashback. Saya berpikir kalau saya begini terus gitu, itu nanti masa depan saya bagaimana, gitu kan. Akhirnya saya putuskan, oke lah, saya copot semua apa namanya kebanggaan dulu anak STM seperti badge 1 DKI dulu kan, badge 1 DKI. Saya copot badge 1 DKI, saya pakai badge yang sebenarnya, gitu kan. Kemudian penggunaan seragam juga saya yang normal gitu loh. Saya akhirnya balik lagi dengan tujuan saya mau sekolah benar nih gitu. Tujuan saya masa depan saya mau saya atur dari sekarang nih gitu loh. Artinya yang negatif-negatif udah mulai ditinggalkan. Juga yang terpenting lagi
pada saat dulu saya zaman kamu masih kelas 1, kelas 2 gitu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sedikit banyak saya sekolah itu di luar out of the box, kalau saya kutip yang saya sering dengar dari Bapak Kepala Sekolah ya, out of the box. Jadi kalau mereka datang jam 7 pulang jam 12, saya tuh datang jam 7 pulang jam 5. Waktu itu sekolah ada pagi ada siang. Jadi waktu pagi itu saya pakai sekolah karena sesuai dengan dengan pelajaran yang ada. Kalau siangnya itu saya bantuin guru praktek. Ada beberapa hal yang bisa diambil. Yang pertama saya tambah ilmu, gitu kan. Yang kedua saya dapat uang jajan dari Pak Guru, ya kan, sebagai asisten untuk misalkan bantuin peralatan, bantuin apa seperti itu. Daripada saya keluar, saya pulang sekolah, saya nongkrong gak karuan, akhirnya negatif lagi kan gitu, seperti itu. Nah oke, jadi teman-teman, kita juga kalau mau cari jati diri juga nggak perlu dengan cara yang negatif kayak ikut-ikutan tawuran, tapi juga tadi Bapak Suherianto udah menyebutkan beberapa contoh untuk yang bisa kita lakukan untuk di masa-masa remaja seperti kita sekarang ini ya. Nah oke, untuk selanjutnya nih Pak, harapan apa aja yang ingin Bapak sampaikan untuk perusahaan Bapak sekarang jika para calon pekerjanya itu adalah siswa SMK atau sederajatnya atau khususnya siswa dari 53? Harapan saya untuk company saya, khususnya untuk SMK 53, kalau bisa harapan saya semua lini diisi untuk yang level level SMK itu diisi oleh anak-anak SMK 53. Jadi nggak melulu nanti, walaupun namanya industri electrical ya, tapi ada juga mechanical-nya di situ yang bisa yang kita bisa akomodir di situ. Harapannya itu. Oke. Dan untuk pesan dan kesan dari Bapak untuk anak-anak muda sekarang, kira-kira apa tuh Pak? Kesan dan mungkin pesan aja kali ya. Kalau kesan kan sudah umum ya. Mungkin pesan saya pada anak-anak sekarang secara umum, secara khususnya adik-adik saya dari SMK 53, yuk mari bareng-bareng kita belajar, tekun, disiplin, mau mencari sesuatu yang baru, sama ikhlas. Itu pesan saya. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir, harapan apa aja yang ingin Bapak sampaikan untuk kami para murid di SMK Negeri 53 ini? Harapan saya untuk SMK 53, terutama angkatan sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, untuk yang pertama itu bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya yang sudah Bapak Ibu Guru berikan. Memanfaatkan masa sekolah, masa sekarang dengan kegiatan-kegiatan positif. Sekolah kan nggak hanya belajar, sekolah kan ada olahraga, ada kegiatan-kegiatan positif yang lain. Yang ketiga itu selain sekolah, selain belajar, itu kita bisa belajar untuk wirausaha. Jadi nggak jadi beban untuk orang tua kita nih. Karena saya kelas 2, kelas 3 itu saya memang udah nggak dapat uang jajan lagi dari orang tua gitu. Karena apa? Saya punya usaha, saya dagang kaos, saya dagang topi, ke teman-teman aja. Saya beli berapa, kumpulin gitu kan. Itu yang bisa istilahnya harapan saya untuk di SMK 53, gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Oke, boleh banget Pak. Nah, untuk teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain juga untuk Bapak Suherianto? Oke, baik Pak. Mungkin untuk episode podcast kali ini bersama Bapak Suherianto kita sampai di penghujungnya. Untuk Bapak Suherianto, terima kasih banyak Pak untuk bisa menghadiri podcast kali ini. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dalam podcast kali ini. Nah, buat teman-teman,
Jangan lupa untuk saksikan video podcast untuk episode selanjutnya. Dan podcast 53 Vocation, Solution, and Inspiration.